tidak mau berpolemik tentang politik ya. IKN adalah harga mati, udah ya. IKN itu harga mati. Kita memang harus pindah ke sana. Justru kalau ibu kota tidak pindah ke sana, yang dibahayakan nyawanya di Jakarta lebih banyak. Gitu. Nah, jadi menyelamatkan ibu kota dengan pindah ke IKN. Kan kita nggak ngerti yang akan dibangun di sana kan smart city, ya, green 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 City katanya ya, yang semuanya sudah dipikirkan semodern mungkin, tidak menebang banyak pohon di sana, mengkoneksikan antara tempat satu dan tempat yang lain. Katanya transportasi nanti juga menggunakan listrik, kan itu yang akan dibangun gitu. Tapi saya nggak akan berpolemik ke situ. Saya sangat setuju justru IKN pindah ke sana. Kenapa? Kalau nggak Jakarta akan lebih parah gitu. Yang tidak terselamatkan di ibu kota malah akan lebih parah gitu. Memang sudah luar biasa. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Izin, Prof. Ya. Ya, terima kasih. Tadi dijelaskan tentang ekofeminisme dari mulai awal sampai dengan peran perempuan dalam menjaga kelestarian alam. Sebenarnya kalau saya melihat bahwa istilah ekofeminisme ini nampaknya di kalangan kita itu masih terlihat agak asing istilah ekofeminisme, akan tetapi dari praktek kesehariannya itu memang sudah dipraktekkan tadi seperti yang contoh yang disampaikan oleh Prof. Marheni itu seorang ibu bisa menjaga lingkungannya dari memilah sampahnya, kemudian menjaga limbahnya segala macam. Dan hari-hari ini baru beberapa bulan yang lalu itu juga ada tokoh artis ya dalam hal ini Prilly Ratu Konsina itu. Prilly itu membuat sebuah gerakan jaga bumi atau apa gitu. Nah, dia mempopulerkan ini karena memang dia baru tersadarkan bahwa namanya ekspektasi terhadap alam, ekspektasi terhadap perempuan itu memang dalam jangka panjangnya itu akan membahayakan semua, bukan hanya membahayakan perempuan, akan tetapi membahayakan seluruh umat manusia gitu kan. Bahkan alam juga ketika dieksploitasi secara terus-menerus akan berimbas kepada seluruh manusia, nggak pilih-pilih gitu. Misalnya terjadi bencana alam itu kan bukan hanya perempuan yang akan kena dampaknya. Nah, kemudian ada juga perlawanan-perlawanan dari tokoh-tokoh perempuan. Misalnya sekitar 15 tahun lalu itu di NTT ada perlawanan perempuan yang dia itu menghalangi terjadinya konsensi lahan yang akan dibuat sebagai sebuah perusahaan di hutan gitu. Nah, dia menghalangi itu sampai dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk menghalangi alat-alat berat itu. Nah, itu kan berarti karena dia menganggap bahwa tadi benar yang Prof. Marhani sampaikan, dia menganggap bahwa yang dirusak itu bukan hanya alamnya saja, tetapi kehidupan dia, karena dia mencari makan dari hutan, dia mencari bahan bakar misalnya kayu bakar dari hutan, mereka mencari penghidupan untuk anak-anaknya dari hutan, dan ketika hutan itu sudah tidak ada, maka seluruh kehidupan dia akan selesai gitu. Nah, kalau melihat kejadian-kejadian yang terjadi beberapa bulan kemarin berkaitan dengan misalnya ada IKN, problem IKN. IKN ini adalah salah satu kebijakan yang sudah disahkan gitu ya, bahkan sudah dilegalkan bahwa akan dibuatnya ibu kota negara baru di Kalimantan, yang itu memang di Kalimantan itu kan dianggap sebagai paru-paru dunia. Ketika misalkan hutan-hutan yang ada di Kalimantan itu berantas, maka itu juga akan terjadi efek dan dampak bagi seluruh dunia gitu kan. Nah, akan tetapi problemnya itu adalah ketika dihadapkan dengan persoalan ekonomi. Misalnya kita kalau misalkan menjaga hutan atau misalkan tidak membuka lahan baru, maka tidak akan tercipta lapangan pekerjaan misalnya, tidak akan tercipta perekonomian ketika hutannya itu diberantas misalnya, dan kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan tadi. Padahal tadi yang disampaikan Prof. Marheni dari tokoh siapa tadi di Vandana Shiva itu bahkan bayaran yang diberikan itu tidak akan pernah tergantikan gitu untuk mengembalikan apa yang mereka ambil gitu, yaitu alam itu tadi. Nah, ini bagaimana Prof menanggapi persoalan bahwa
eksploitasi terhadap alam dihadapkan dengan persoalan ekonomi. Saya tidak mau berpolemik tentang politik ya. IKN adalah harga mati, udah ya. IKN itu harga mati. Kita memang harus pindah ke sana. Justru kalau ibu kota tidak pindah ke sana, yang dibahayakan nyawanya di Jakarta lebih banyak. Gitu. Nah, jadi menyelamatkan ibu kota dengan pindah ke IKN. Kan kita nggak ngerti yang akan dibangun di sana kan smart city, ya, green city katanya ya, yang semuanya sudah dipikirkan semodern mungkin, tidak menebang banyak pohon di sana, mengkoneksikan antara tempat satu dan tempat yang lain. Katanya transportasi nanti juga menggunakan listrik, kan itu yang akan dibangun gitu. Tapi saya nggak akan berpolemik ke situ. Saya sangat setuju justru IKN pindah ke sana. Kenapa? Kalau nggak Jakarta akan lebih parah gitu. Yang tidak terselamatkan di ibu kota malah akan lebih parah gitu. Memang sudah luar biasa. Saya ke Jakarta tiap minggu dari tahun 2007 sampai 2023 hari ini. Ngerti perkembangan Jakarta itu kayak mana setiap saat gitu. Setiap saat menyusuri jalan-jalan Jakarta itu bertahun-tahun. Justru kalau ibu kota nggak pindah di sana, itu akan makin membahayakan Jakarta gitu. Nah, kita kan konsep IKN itu kan konsep kota yang sangat modern. Koneksinya antara satu tempat-tempat yang lain menggunakan transportasi listrik. Nah, itu smart city yang akan dibangun di sana, ya, green city yang akan dibangun di sana, sehingga kita berharap bahwa memang itu bisa terwujud. Ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan pasti, ya. Apakah tidak boleh satu pohon pun ditebang? Ya, nggak mungkin, kan harus membangun, ada apartemen untuk ASN yang sekarang sedang dibangun dan sebagainya. Tetapi kan nanti itu lokasinya ngumpul di situ, kemudian tidak banyak pohon yang ditebang, kalaupun ditebang nanti akan diganti dengan taman-taman yang sangat indah misalnya, itu dalam master plan-nya sudah ada gitu. Dalam master plan-nya sudah ada. Dari segi alam itu, dari segi sosial, justru IKN ini akan mempersatukan seluruh penduduk kita yang dari Sabang sampai Merauke, tepatnya ada di tengah gitu. Ibu kota negara ini secara politik ada di tengah negara, bukan di ujung Jawa gitu, tetapi ada di tengah yang secara politis akan memberi rasa aman secara psikologis antara masyarakat di timur, di barat, di utara, dan di selatan. Ya, saya komentarnya seperti itu. Saya nggak ngerti kalau yang lain ya, tapi saya nggak mau berpolemik dan tidak mau berpolitik di situ. Terima kasih, Mas Sunoto. Baik, terima kasih, Prof. Silakan kalau ada lagi. Yang jelas setuju saya, IKN itu meskipun orang bilang seperti apa, tapi justru saya setuju. Kalau enggak, Jakarta akan lebih parah. Yang menenggelamkan Jakarta akan lebih cepat gitu. Parah di sana, akan lebih membahayakan sekian ratus jiwa juta. Coba Jakarta itu sudah kayak apa parahnya. Jalan layang tol itu udah sampai tingkat 3, itu pun masih macet. Kan ada 3 lapis itu jalan itu, tapi itu pun juga masih macet gitu. Nah, jadi ya karena memang tidak sebanding ya, penurunan tanah yang luar biasa ya, kemudian akses yang sudah seperti itu. Saya melihat perkembangannya dari 2007 sampai 2003, jalan ke perpindahan bandara satu ke bandara yang lain saya mengikuti, jalan dari bandara itu dari tahun itu sampai tahun sekarang saya mengikuti, dari yang modelnya kayak apa sampai modelnya kayak apa saya mengikuti gitu. Jadi ngerti seperti apa gitu. Nah, sehingga ya namanya pembangunan itu berdampak positif negatif pasti ya, tetapi kita akan melihat lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya. Dari segi sosial psikologis ya itu tepatnya di tengah ya. Memang sebagai ibu kota negara agar tidak terlalu jauh dari timur, tidak terlalu jauh dari barat, ya memang harus di tengah-tengah gitu. Agar tidak semuanya pusat perekonomian ada di Jawa, tapi bisa menggerakkan perekonomian di luar Jawa juga. Itu dari segi ekonomi juga, justru menggerakkan ekonomi di sana gitu. Saya ke IKN yang sekarang jadi IKN itu tahun 2012 sampai 2012. Baru nyebrang ke sana, dan di sana ada satu kabupaten namanya Penajam Pasir Utara ya, Pasir itu.
Dan baru itu kabupaten baru yang baru 5 tahun jadi baru, ya lokasinya luar biasa ya. Jadi jalannya baru satu, kita nyebrang pakai boot. Dan nanti kan kalau IKN di sana kan nggak nyebrang lagi, ada jembatan pasti. Perekonomian sudah pasti akan lebih lancar. Balikpapan dengan IKN nyambung, pasti nyambung dengan jembatan. Jadi kita kalau ke sana harus nyebrang ya, nyebrang. Ada selat itu, ada selat di situ. Nyebrang, saya waktu itu nyebrangnya pakai ngeri juga kalau ingat ya, hanya pakai speedboat dan speedboat tradisional yang memang menyeberangkan orang-orang ke situ gitu, yang tidak ada pelampungnya, yang kalau terjadi sesuatu ya udah wassalam gitu. Karena pas memang itu speedboat tradisional yang isinya cuma 2 orang, 3 orang dengan yang menyetel mesinnya itu, dan kencang sekali jalannya seperti dibanting-banting begitu. Pulangnya saya bilang ada nggak pulangnya yang lebih aman gitu. Kita ikut kapal Chevron waktu itu, di sana kan ada minyak ya. Sekarang udah nggak ada, Chevron itu udah keluar dari Indonesia ya. Sekarang udah dikelola oleh Pertamina. Jadi dulu ada minyak, ada eksplorasi minyak Chevron di IKN itu. Kita pulangnya nyebrang pakai kapalnya Chevron itu yang dengan standar Amerika yang luar biasa. Kita diberi pelampung sebelum masuk kapal. Kalau kita nggak pakai pelampung, nggak boleh naik kapal. Nah ini jadi betapa disiplinnya orang Amerika itu gitu ya. Jadi kita masuk di pintu masuk mau kapal itu kita udah diberi pelampung dan harus dipakai. Begitu cuma ditenteng nggak boleh masuk gitu. Jadi di dalam kapal itu harus tetap pakai pelampung. Karena apa? Karena ini singkat, perjalanannya singkat dan tapi bisa bahaya gitu. Sehingga kalau ada sesuatu kita sudah pakai pelampung gitu. Nah itu pelajaran yang sangat saya ingat, bagaimana disiplinnya yang sangat berbeda gitu ya, sangat berbeda antara orang kita. Kita mah pakai helm dicangking, nek ono polisi baru dipakai, lo kan aneh. Ya enggak, ada juga pakai helmnya ditenteng. Nanti kalau ada polisi baru pakai, padahal helm itu bukan untuk Pak Polisi, helm itu untuk keselamatan gitu. Nah, tapi kan anak-anak kita, anak-anak muda itu yang bawa helm, namanya bawa helm, bukan memakai helm gitu. Naik motor bawa helm, ya Bu, bawa helm, tapi nggak dipakai gitu. Ditenteng, nanti kalau ada polisi baru dipakai gitu. Nah ini kalau di Chevron itu nggak begitu. Saya masuk, diberi pelampung, ketika nggak saya pakai, saya nggak boleh masuk gitu. Harus dipakai di depan tugas itu gitu. Nah, jadi ini yang luar biasa. Nanti keluar, dilepas, dikasih lagi kepada petugasnya, kita pulang gitu. Nah, ini kan disiplinnya memang beda gitu. Nah, itu saya tahun 2012 ya, sudah ke IKN itu, ke tempat calon ibu kota waktu itu, ya nggak pikir juga ya, ternyata sekarang ada di sana gitu. Nah, tapi ya tentang itu kita nggak berpolemik secara politik ya, tetapi saya rasa itu adalah pilihan yang terbaik. Banyak kok negara yang pindah ibu kota kan banyak. Myanmar pindah ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw itu ya. Kemudian Malaysia pindah ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Bangkok pindah ibu kota juga ya. Jadi banyak yang pindah ibu kota, pindah itu biasa gitu karena memang kebutuhan gitu. Jadi tidak usah terlalu dirisaukan nanti bagaimana. Pasti sudah disiapkan lah gitu ya. ASN yang pindah ke sana bagaimana? Tinggal masuk, apartemennya udah disiapin lengkap dengan isinya kok, tinggal bawa badan itu kalau nanti masuk ke sana itu. Apartemennya kan ada beberapa itu apartemen untuk ASN itu. Ya. Dan sudah disiapkan dengan 3 kamar, 2 kamar, lengkap dengan furniturnya, tinggal bawa badan, itu udah direncanakan yang seperti itu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kira-kira seperti itu ya, Mas Sunoto ya. Nah. Ya baik, Prof. Terima kasih, Prof. Karena memang sedikit menanggapi ya, Prof. Dari saya melihat dari beberapa aktivis lingkungan itu, kalau nggak salah dari Greenpeace, kalau nggak salah dia mengungkapkan memang ke Jakarta itu diprediksikan tahun 2030 itu akan tenggelam. Nah, oleh karena itu membuat kebijakan dengan pemindahan ibu kota. Nah, yang dipermasalahkan oleh para aktivis lingkungan itu bukan pemindahan ibu kotanya, tetapi kenapa memilih Kalimantan. Satu, kemudian katanya, kata seorang aktivis lingkungan itu, Jakarta ini kan ibaratnya secara ekologi itu sudah terancam, gitu kan, akan mengalami kerusakan. Nah, ketika di Jakarta itu sudah rusak, bukan berarti kita harus membuat kerusakan berikutnya, gitu. Nah, memang saya juga nggak dalam politik, tapi yang menitik beratkan itu antara ekologi atau alamnya dengan ekonominya gitu, seolah-olah ketika misalkan kita lebih memilih kelestarian alam yang terjaga, tidak ada
pencemaran sama sekali gitu. Itu akan berdampak kepada ekonomi. Tapi ketika misalkan kita memilih untuk ekonomi dan pembangunan, itu ya harus ada alam yang dikorbankan juga gitu. Seperti misalnya isu tadi. Mungkin itu, Bro. Terima kasih. Ya, sekarang gini, dijaminkah? Nah, sekarang kita mikir ya, kalau kita nggak pindah ke sana, apakah hutan Kalimantan aman? Tidak menjadi jaminan juga, Bro. Nah, justru ketika pemerintah ada di sana, justru hutannya akan aman, nggak akan dirambah orang, nggak akan dijual oleh orang, nggak akan di HPH oleh orang-orang lain. HPH sawit itu banyak orang dari luar, gitu. Justru kalau pemerintah ada di sana, nggak akan lagi itu terjadi, gitu. Jadi Greenpeace itu kan karena nggak ngerti persoalan di Indonesia, sebetulnya mungkin nggak memahami itu, gitu. Dijaminkah kalau IKN tidak ke sana hutannya akan lestari, akan alam, akan tetap nggak dirambah, akan tetap nggak dirusak? Belum dijamin juga, gitu. Nah, jadi ini pertanyaan yang mendasar ya, yang mendasar. Apakah kalau pemerintah ibu kota nggak di sana itu dijamin aman hujannya? Enggak. Nah, daripada dirambah orang lain, mending kita yang mengurusnya, kan begitu. Nah, daripada dirambah orang lain, mending kita yang mengurusnya. Satu, kenapa dipilih Kalimantan? Kalimantan adalah pulau yang paling aman, tidak pernah ada bencana alam di sana. Tsunami nggak bisa karena dari atas ada Filipina, ada negara-negara lain yang menghadang laut Cina Selatan di sana, ya. Dari bawah, dari utara ada Laut Jawa yang dihadang oleh Pulau Jawa, dari kanan kirinya. Jadi Kalimantan itu wilayah yang paling aman. Kita nggak pernah dengar bencana alam di sana kecuali kebakaran hutan, ya. Nah, apakah kebakaran hutan itu tidak sengaja? Oh, dirambah orang itu. Daripada begitu kan mending kita yang menjaga di sana. Itu aja filosofinya gitu ya. Nah, jadi ya daripada orang lain yang begitu kita jaga saja kita di sana. Kalau ada pemerintah di sana, orang nggak akan berani macam-macam dengan pulau yang kaya raya itu, dengan pulau yang paling besar, dengan paru-paru dunia itu gitu. Jadi kita balik pola pikirnya. Kalau kita justru pemerintah ada di sana, orang nggak akan macam-macam dengan paru-paru dunia itu gitu. Sekarang kan dirambah, terus dibakar, di ini, di itu. Ya karena memang itu menjadi pulau yang besar, terus kemudian banyak sumber daya di sana gitu ya. Nah, jadi kenapa memilih Kalimantan? Karena paling aman gitu, paling aman dan masih hutannya masih bisa diandalkan daripada tidak kita jaga. Ya mendingan pemerintah kita sekalian menjaga tinggal di sana. Itu kira-kira filosofinya. Tapi ini orang kan nggak pernah berpikir seperti itu. Tahunya, iya ya kenapa nanti berarti akan dirusak. Daripada dirusak orang lain, mendingan kita yang memanfaatkan gitu. Nah ini apa pikiran bodohnya kan begitu. Daripada orang lain yang menambah, daripada orang asing yang merambah di sana, daripada perusahaan-perusahaan asing yang mengeksplorasi di sana, mendingan negara kita jaga di sana gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ada pemerintahan di sana, orang nggak akan berani macam-macam. Orang nggak akan berani seenaknya. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu deh pola pikirnya. Jadi ya tadi saya bilang nggak mungkin suatu pembangunan itu nggak berdampak negatif positif pasti ya. Setiap perubahan, setiap pembangunan itu berdampak baik positif maupun negatif. Setiap aturan, setiap perubahan pasti iya. Gitu. Nah, tinggal kita bagaimana ya kita bagaimana mengelolanya. Gitu. Jadi pola pikir sederhananya adalah itu tadi daripada hutannya dirusak oleh orang lain, mending kita jaga di sana gitu. Kita rusak sedikit, kita dirikan kantor, tapi kita menjadi penjaga di sana. Kan gitu istilahnya kita rusak sedikit. Kita ambil sedikit wilayahnya, kita dirikan bangunan di sana, tapi kita menjadi penjaga. Daripada kita dari jauh ngamatin orang lain di sana nyuri, melulu nyesek kita ngelihatnya. Gitu. Kira-kira seperti itu ya Mas Sunoto ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Baik, ada lagi teman-teman?